Masih ada satu software lagi yang Anda butuhkan, yaitu OBS atau Open Broadcast Software. Anda dapat mendownload software tersebut yang pasti melalui website resminya di obsproject.com. Anda dapat menyelesaikan sendiri sistem operasi apa yang Anda pakai, bisa menggunakan Windows, Mac, ataupun Linux. Setelah itu install seperti biasanya ya. Oke, jika OBS-nya sudah berhasil diinstal, bisa langsung dibuka ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman berhasil menginstal OBS. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah kita harus membuat dua tampilan layar, yang satu untuk preview, yang satu untuk tampilan live atau untuk keperluan recording. Jadi untuk merubah dua tampilan sangat mudah, hanya klik bagian studio mode. Sudah jadi dua. Nah, jadi itu semua kembali ke kebutuhan teman-teman. Apakah mau pakai satu display atau dua display, tergantung kebutuhan gitu. Kalau pakai dua display, kita bisa lihat materi mana yang mau ditayangkan, dan display yang satunya adalah untuk keperluan live-nya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara menampilkan live streaming menggunakan kamera ini. Ini kamera ini yang saya gunakan sudah terhubung ke Blackmagic Intensity Shuttle yang akan saya hubungkan melalui OBS. Dan seperti yang Anda lihat, di OBS belum terlihat apa-apa. Bagaimana cara mengoneksikannya? Di sini bagian bawah kiri ada bagian scene dan ada bagian source. Di sini ada keterangan scene 1. Tadi udah saya buat scene 1. Scene 1 logikanya seperti sebuah kamar. Nah, source ini adalah layar atau beberapa sumber yang ada di scene 1. Jika saya ingin menampilkan kamera ini live di sini, caranya sederhana ya, hanya cukup tambahkan add bagian sini. Lalu Blackmagic Device, kamu bisa ketikkan apa aja di sini. Saya coba ketikkan live dan oke. Jangan lupa pilih device-nya Intensity Shuttle. Nah, kelihatan kan? Lalu pencet oke. Nah, jika teman-teman amati di bagian sini ada banyak sekali menu. Ada audio input capture, ada browser, media source. Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Ini adalah inputnya. Jadi kebutuhannya apa, disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang kali ini kita akan mencoba tadi kita sudah berhasil menginput Blackmagic Device. Hasilnya seperti ini. Nah, hasil yang di kamera ini dengan ini berbeda karena kita bisa mengcustom ukuran yang ada di layar sini. Kita bisa mengcustom ukuran yang di daerah sini. Di sini ada tombol kunci atau gembok. Kalau dibuka atau ditutup itu akan mempengaruhi frame size yang ada di sini. Kalau misalkan kita buka, kita bisa custom. Tuh kan, bisa kita custom. Karena ukurannya ini terlalu besar, jadi saya bisa kecilkan sesuai keinginan saya. Jika sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, bisa langsung look. Dah terkunci seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika ingin menambahkan video lainnya, atau bahkan ingin menambahkan video desktop untuk keperluan tutorial seperti ini? Lalu yang sering dilakukan oleh para YouTuber adalah gambar saya ini akan diperkecil ke sebelah kanan atau kiri. Ini begini caranya. Tambahkan add atau sumber source-nya, karena kali ini kita akan mencoba untuk menduplikat atau menampilkan tampilan desktop komputer saya. Jadi saya coba klik bagian display capture. Di sini saya coba tulis desktop ya. Kemudian create. Nah, hasilnya memang seperti membayang seperti ini, nggak masalah. Lalu bagaimana jika, nah, jadi ini layar bisa dinaik turunkan, sama seperti layar-layar kalau teman-teman suka desain Photoshop, itu prinsipnya hampir sama. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika live seperti ini, background saya adalah background desktop tadi. Ya seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dibuka kuncinya atau layar looknya, kemudian diperkecil. Nah, seperti ini. Nah, dengan ini kita bisa bebas membuka desktop apapun. Nah, kita bisa buka desktop apapun.
Untuk size-nya bisa dirubah sesuai keinginan. Nah, ya seperti inilah YouTuber bekerja ya, seperti ini. Caranya sangat simpel sekali. Nah, lalu bagaimana jika ingin menampilkan logo atau menaikkan logo di sebelah kanan atau kiri layar kamu? Caranya sama, prinsipnya menggunakan atau menambahkan layer, klik add, kemudian klik image. Pastikan gambar yang ingin kamu unggah berformat PNG atau transparan. Saya coba kasih nama logo. Kita cari filenya atau cari logonya, kemudian oke. Nah, lagi-lagi di sini kita akan setting kembali sesuai dengan kebutuhan atau bisa di setting sesuai dengan kebutuhan. Bentar ya. Segini cukup saya rasa. Kalau udah langsung di look. Terus bisa dibuka kembali desktopnya. Jadi layar ini bisa dibuka tutup channelnya ya. Dibuka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi satu scene itu bisa terdiri dengan beberapa layer atau sumber atau source. Jadi itu semua tergantung dengan kebutuhannya teman-teman seperti apa. Ini coba saya fullin lagi ya. Oke, lalu berikutnya bagaimana cara menambah scene berikutnya atau scene lagi ya. Untuk nanti kita tambahkan file materi atau apapun itu filenya, terserah Anda. No file video atau file bumper looping terserah. Yang penting kita coba buat scene lagi dan nanti kita buat layer dalam scene yang berbeda. Caranya tambahkan scene kembali. Terus dalam tutorial kali ini kita akan coba tambahkan materi video tutorial. Terus kemudian tambahkan add atau tambahkan source pada bagian source. Kemudian pilih media source dan pastikan file yang ingin kamu unggah atau file yang ingin kamu attach adalah file yang berformat MP4. Pastikan filenya adalah MP4. Dan klik OK. Kita coba play. Nah, di sini masih tidak sesuai, masih belum belum proporsional. Bisa disetting seperti ini. Kemudian lu kembali. Nah, lalu bagaimana cara memindah antara scene 1 dengan scene 2? Jadi tampilan yang ada di sini, tampilan yang ada di sebelah kanan saya ini adalah tampilan ketika dia live atau ketika dia direkam. Ya, kebutuhannya mau live stream atau recording video. Nah, caranya adalah dengan cara di-cut atau bisa dibilang switching source atau switching scene. Jadi ketika saya ingin memindah ke scene 1 atau scene saya ini, tinggal cut, maka otomatis saya live atau saya terseleksi atau di switch. Ketika saya ingin pindah ke materi tutorial, langsung di cut kembali. Seperti itu. Dan ada satu lagi fitur yang perlu diketahui. Ini juga tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini ada bagian control, ada start streaming, ada start recording. Start streaming adalah untuk keperluan streaming di berbagai platform seperti YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Jika Anda ingin live-nya di situ, maka nanti bisa klik start streaming dan nanti akan dijelaskan bagaimana caranya. Termasuk ketika start recording. Start recording adalah berfungsi untuk ketika teman-teman memixing materi scene yang dari sini, kemudian outputnya di sini itu akan direkam dengan start recording. Dengan klik start recording, itu seperti merekam hasil switch dari beberapa scene yang sudah kita setting. Sampai di sini sudah paham? Apabila ada yang belum paham, baik cara instalasi atau mungkin instalasi yang belum berhasil, bisa langsung sampaikan di komen ya. Nanti kita bales. Jika teman-teman menggunakan mikrofon eksternal seperti ini, teman-teman bisa setting di bagian
setting di bagian kontrol di sini, kemudian klik audio, dan pada mic atau auxiliary audio device bisa klik sumber input mikrofon kalian. Kalau saya menggunakan mikrofon tipe ini, otomatis saya seleksi, kemudian saya oke, dan hasilnya akan tampil di bagian mic aux ini. 1, 2 ini kan ketika saya berbicara otomatis level audio akan bergerak, dan ini adalah volume yang bisa kita kontrol sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu yang pada bagian mixer audio ini adalah audio dari playback materi tutorial ini. Jadi materi tutorial ini sudah ada musik atau suaranya, dan dia terdeteksi di bagian mixer audio. Dan ini juga bisa kita kontrol sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu ya. Ada hal yang perlu diketahui bahwa di sini ada fitur dissolve untuk memindah atau men-switch antara satu scene dengan scene yang lainnya. Selain menggunakan fitur cut seperti ini atau seperti ini, kita juga menggunakan fitur dissolve dengan cara klik fade. Nah, ini perpindahannya sangat smooth sekali. Jadi bisa klik fade. Nah, fade-nya ini bisa disetting berapa milisecond. Kalau di settingan saya 300 milisecond. Atau bisa kita perlambat lagi. Kita coba 500 second. Kita fade. Ya, perpindahannya semakin smooth. Kita coba lagi pindah ya. Ya, seperti itu. Jadi perpindahannya sangat smooth. Jadi bisa menggunakan cut atau menggunakan fade tergantung kebutuhan kamu. Atau ingin coba menambahkan scene lagi, bisa. Kita coba, kita kasih nama looping. Oke, kita tambahkan materi lagi di sini, media source. Di sini bumper. Klik OK, kita coba tambahkan bumper atau materi looping. Klik OK, kita coba dulu. Nah, ini masih kurang proporsional, kita bisa sesuaikan lagi. Kalau udah sesuai baru di look. Nah, jadi tampilan yang ada di sini ini adalah bumper loop. Ketika saya ingin muncul di sebelah kanan saya, atau ingin live, atau bahkan ingin menyeleksi gambar, saya tinggal klik cut atau fade sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Atau bahkan dari sini saya ingin menampilkan materi tutorial tadi, tinggal pilih aja. Nah, seperti itu. Sesimpel itu. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change.